Hai gengs, balik with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang menyesali kesalahannya ya. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video nih. Oke, kita mulai aja. Ini tadi udah aku shuffle. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia. Wow, terjadi pertumpahan. Pertumpahan apa nih? Pertumpahan darah atau apa nih? Pula di sini ada seseorang yang sakit hati. Kamu sih, ini kan energi kamu ke dia. Kamu merasa sakit hati, makanya dia merasa menyesal atas kesalahannya. Berarti dia udah melakukan sesuatu nih ke kamu nih, ya. Energi kamu ke dia, energinya sakit hati, patah hati, terluka, broken heartbroken. Ada momen dimana kamu tuh suka melamun, introspeksi juga, terus kamu meratapi hambatan-hambatan di hubungan ini. Kayaknya kalian tuh suka terkoneksi deh, atau kalian suka berkomunikasi lewat intuisi. Kamu ngerasa nggak jelas hubungannya, ada sesuatu yang tidak jelas, ketidakjelasan di hubungan ini. Karena tidak jelas, jadi sedih, galau, sedih banget. Dan di sini kayak kamu ingin pergi, meninggalkan atau melupakan dia. Ini bisa jadi ada energi masa lalu. Masa lalu tuh nggak harus yang udah bertahun-tahun banget, mungkin yang sebulan lalu, 2 bulan lalu, entah ada status atau enggak. Tapi di sini kayak kamu mau pergi, meninggalkan atau menghindar dari orang ini, tapi masih suka teringat, energinya masih suka terkoneksi. Di sini kamu tuh kesel, marah, tapi diam-diam kamu masih suka kepoin dia. Ada jarak di antara kalian. Kenapa ada jarak? Karena kamu ngerasa ini hubungannya nggak positif. Beberapa ada hubungan yang friends with benefit, FWB, HTS-an. Kalau lagi dekat sih seneng ya, happy. Tapi kayak ada satu masalah yang gantung masalahnya. Kamu membatasi diri dari dia karena ada rasa marah, kesel. Oke, sekarang next move. Energi dia ke kamu seperti apa? Dia agak cuek, kayak gak mau terlalu peduli. Dia kayak asik sama dunianya sendiri aja. Sebenarnya dia nih mixed feeling sih, perasaannya campur aduk. Ada yang perasaannya makin lama makin besar. Nah lo ya, orang ini kayak bimbang sih, mau menjauh, mau melepaskan atau enggak. Lagi galau aja gitu, kayak bimbang. Kamu kan bimbangnya kayak mau menjauh tapi suka teringat. Kalau dia nih bimbangnya mau udahan atau enggak gitu. Entah status kalian apa ya. Galau juga tuh, perasaannya nggak menentu. Iya, nggak menentu lah, kan dia udah ngelakuin salah. Apa ya, kayak dia mau minta maaf ya. Atau mungkin ada sesuatu yang ingin dia katakan, terus kayak dia mau berjanji, oh aku nggak akan melakukan kesalahan lagi, atau aku minta maaf, aku nggak akan mengulangi. Mungkin ada sesuatu yang mau dia ungkapkan di sini. Dia suka cari pencerahan nih. Ada yang energinya menunggu. Dia nggak yakin sih sama hubungannya, tapi dia menunggu. Ya, dia yang menyesali kesalahannya. Orang ini sering anxiety, overthinking. Sedih loh orang ini, kayak ngerasa kesepian juga. Apa ya, kayak ngerasa kamu mungkin menjauh, atau nggak ada yang ngerasa sendirian, kesepian, atau nggak ada yang peduli sama dia. Dia suka mimpiin kamu, atau di jam-jam sebelum tidur mungkin dia kepikiran, overthinking. Ada sebuah kenyamanan yang dia rasakan sebenarnya sama kamu itu. Orang ini kelihatan kayak males ya buat effort atau berusaha. Dia seseorang yang mungkin suka yoga atau suka olahraga di sini. Dia tuh ini sih, orangnya tenang, kalem pembawaannya. Suka kedamaian, gak suka keributan. Orangnya sederhana, simple,
santai, suka meditation soalnya di sini nih. Atau sedih galau, kok sedih galau ya di sini. Orangnya baik sih kayaknya ya. Ini kayak ada seseorang yang baik hati. Kamu pernah bantu dia, atau dia pernah bantu kamu. Bisa vice versa di sini. Ada sesuatu yang terjadi nih. Pernah terjadi sesuatu di antara kalian di sini. Accident, kayak sesuatu terjadi yang nggak sengaja, ketidaksengajaan. Sesuatu yang berbahaya, danger di sini. Atau gara-gara hal itu terjadi, seseorang kayak ngerasa terluka atau sakit hati. Ya, sejak kejadian itu dia kayak agak hati-hati jadinya nih. Ya. Dia seseorang yang punya rasa self-love, tahu bagaimana mencintai dirinya sendiri. Dia lebih fokus ke dirinya sendiri juga. Ada juga dari mereka yang lagi healing. Orangnya independen, suka kesendirian, atau dia bisa melakukan apapun sendiri. Di sini dia suka berdoa, manifestasi, atau mendoakan kamu. Apakah ada sesuatu terkait keyakinan atau religion di sini? Atau ada perbedaan keyakinan? Atau kalian pernah bertemu di suatu tempat? Di sini kayak ada minum-minum soalnya. Donasi, apa kamu pernah bantu dia atau dia pernah bantu kamu nih? Ada terkait soal ini sih, uang, karena di sini ada donasi ya. Nah kan, mungkin kalau dia lagi sendirian, dia keinget kamu, suka ngelamunin kamu. Ada kekecewaan ternyata, disappointment di sini. Ya tadi kan dia menyesal melakukan kesalahan. Ada kecewa mungkin terhadap dirinya sendiri. Kenapa dia melakukan itu ke kamu? Kecewa karena pada akhirnya hubungan kalian seperti ini sekarang. Atau orang ini kayak isolation, menutup diri, atau kayak dia menjauh dari kamu, atau dia suka cari pencerahan. Ada something yang kayak dia tuh overthinking atau feeling anxious terkait hubungan kalian itu. Ya. Oke, dia yang menyesali kesalahannya. Nah, ini ada terkait uang, makanya bisa jadi kamu pernah bantu dia, atau dia pernah bantu kamu, atau bisa jadi dia ngerasa sudah mengeluarkan uang untuk kamu. Di sini ada uang soalnya. Coba di adjust ya. Di adjust tuh apa sih bahasa Indonesianya? Disesuaikan sama energi hubungan kalian masing-masing ya. Atau mungkin orang ini mendekati kamu karena ada faktor benefit. Jadi seseorang ini memanfaatkan kamu, mengambil manfaat, atau dia menyesal karena pernah memanfaatkan kamu, atau dia ngerasa dimanfaatkan sama kamu. Bisa vice versa ya, disesuaikan aja. Dia yang menyesali. Dia emosi banget, marah banget nih kayaknya. Ada sesuatu terjadi. Atau dia merasa hambatannya besar di hubungan kalian ini. Sesuatu terjadi terus kayak mungkin kamu sama dia jadi menjauh atau sama-sama marah. Mungkin orangnya ini suka naik gunung karena di sini ada gunung. Dan sedih nih, galau. Atau dia seseorang kayak playing victim, dia yang salah tapi dia kayak mungkin menceritakan ke orang lain kalau kamu yang salah. Ya. Orangnya suka menyendiri nih kayaknya. Mungkin introvert. Dan ada penyesalan ya, kan ini dia menyesal. Atau saking menyesalnya mungkin ada seseorang yang kayak ingin mengakhiri hidupnya atau apa. Karena mungkin kesalahannya begitu besar ke kamu. Atau dia ngerasa sendirian, kesepian, gak ada yang peduli mungkin sama dia. Akhirnya dia kepikiran buat melakukan sesuatu yang enggak gitu ya, yang tidak. Mau minta maaf apa ya? Di sini ada seseorang yang berjabat tangan. Apakah dia mau minta maaf? Peacemaker, mungkin seseorang ini mau berdamai sama kamu, mau baikan, mau berbaikan, karena dia kan yang melakukan salah.
Atau mungkin dia butuh mediator buat kamu sama dia baikan. Bisa aja. Dia seseorang yang social butterfly, suka bersosialisasi, punya banyak teman, atau dia seseorang yang bekerja dalam bidang politik, bisa juga. Religius orangnya, ya mungkin tadi religion, mungkin seseorang yang religius, dekat sama Tuhannya, hubungan sama Tuhannya baik, bagus, rajin ibadah, rajin berdoa, atau suka manifestasi, suka sebut nama kamu dalam doanya. Dia seseorang yang kayak dosen atau guru, mungkin bisa bidang pekerjaan profesinya itu, atau seseorang yang suka ngajarin orang kayak aku nih, ngajarin tapi bukan guru sebenarnya, sok menggurui aja emang nih si Raisa. Dia ahli dalam bidangnya karena sih ada master ya, bisa jadi mentor, seseorang yang cerdas dalam hal akademik, atau dia seseorang yang masih dalam studi, belajar mungkin, atau masih sekolah, entah S2, S3 ya, atau S apa. Dia kayaknya obsesi sama kamu, obsessive lover, karena di sini ada nih terobsesi. Mungkin dia jadi suka kepoin kamu, stalking kamu karena dia terobsesi. Bener, obsessive love di sini. Karena terobsesi juga dia kayak nunggu-nunggu kamu menghubungi dia atau nunggu kalian berkomunikasi. Dia itu seseorang yang punya rasa cemburu, rasa jealousy. Pas banget sebelumnya aku tadi bikin video tentang cemburu. Orang yang cukup dekat sama kamu nih, close to you, kalian sedekat itu sih mungkin kayaknya. Mungkin punya dunia yang berbeda. Mungkin dia tipe orang yang punya spirit guys, punya malaikat penjaga, spiritual mungkin. Seseorang yang suka ini nih apa, suka sama alam. Dari tadi tuh aku ngeliat kayak alam. Kita cari tahu dulu kenapa dia menyesali kesalahannya. Kenapa dia menyesal? Karena di sini ada seseorang yang terpuruk. Mungkin kesalahannya besar, jadi kayak akhirnya dia juga yang terpuruk karena merasa bersalah. Mungkin sesuatu yang fatal dia lakukan. Ada kebingungan yang dia rasakan di sini. Kayaknya dia ikut terluka juga, bukan kamu aja, dia juga mungkin ikut terluka karena kamunya terluka mungkin. Dan di sini aku lihatnya dia menyesal karena ya itu sesuatu yang udah dia lakukan di sini. Mungkin pada saat itu dia emosi atau marah, akhirnya dia mungkin mengatakan sesuatu karena dia lagi emosi, atau dia melakukan sesuatu karena dia lagi emosi. Jadi dia menyesal karena apa? Pada saat emosi dia melakukan hal yang buat kamu terluka, atau dia mengatakan sesuatu yang bikin kamu terluka gitu. Dia menyesali kesalahannya karena kalian gak komunikasi. Jadi karena gak komunikasi dia sedih mungkin, atau dia lihat kamu kayak menjauh, membatasi diri, kalian ada batasan, terus kayak susah buat terkoneksi, terhubung sama kamu lagi. Atau dia lihat mungkin kamu cuek, nggak mau diganggu atau apa, jadi dia ya sedih di situ karena ada jarak di antara kamu sama dia. Hubungan kalian tuh nggak ada pergerakan. Dia sedih juga di sini, dia bingung harus berbuat apa, stuck juga karena hubungannya stuck, ya dia sedih ya. Menyesali karena dia punya feeling ke kamu. Menyesal lah karena punya feeling, jadi kayak dia melukai seseorang yang dia suka, dia cinta, dia sayang ya. Jadi dia ikut terluka, yang tadi aku bilang, karena dia ada perasaan, jadi dia ikutan terluka sama kamu. Orang ini menunggu kamu sih, dia sering overthinking tuh, dia nungguin kamu. Menyesali perbuatannya. Kenapa dia menyesali perbuatannya? Mungkin kamu menjauh dari dia ya, itu bikin dia sedih kayaknya. Atau dia menyesali karena dia merasa pada saat itu dia terlalu berani mengatakan sesuatu, atau
terlalu berani melakukan sesuatu ke kamu. Coba aja kalau pada saat itu dia bisa menahan dirinya. Nah, itu yang dia sesali. Kenapa waktu itu dia nggak bisa tenang atau menahan dirinya. Ada seseorang yang ngerasa udah effort banyak. Ketika effort banyak, terus akhirnya hubungannya nggak sesuai harapan, itu dia juga kayak sedih atau menyesal. Menyesali karena hubungan kalian berakhir. Ada seseorang yang ngerasa hubungannya berakhir karena dia melakukan kesalahan, akhirnya hubungannya berakhir. Jadi dia menyesali karena kesalahan dia itu hubungan kalian jadi end. Ada yang menyesal karena dia menyesal pernah deket sama kamu, atau dia menyesal karena waktu itu kalian cukup dekat, akhirnya sekarang udah nggak sedekat itu. Atau mungkin gini, menyesalnya karena kalian pada saat itu cukup dekat, lagi dekat-dekatnya, karena kesalahan dia, akhirnya dia merusak segalanya, merusak kedekatan kalian itu, hubungan kalian. Ada yang menyesal karena kejadian itu, atau setelah dia melakukan kesalahan, kamu jadi ragu sama dia, kamu jadi nggak yakin, atau kamu jadi misterius, dia jadi nggak tahu apa yang kamu rasakan. Ada yang menyesali karena kejadian itu kalian jadi diam-diaman sih, jadi nggak komunikasi. Dan orang ini galau sih, ada yang kangen sih, galau dan kangen ya. Apa yang akan dia lakukan ke kamu? Apa yang akan dia lakukan ke kamu? Sorry ya kalau misalnya aku tuh kayak ngomong tiba-tiba kayak berhenti gitu. Itu aku lagi nahan batuk soalnya. Ya. Dan apa yang akan dia lakukan? Orang ini kayaknya akan menghampiri kamu deh, tapi kayaknya agak slow karena dia masih mikir-mikir buat maju. Ya. Energinya slowly di sini, tapi bagusnya dia kayak udah ada keinginan untuk melakukan sesuatu, kayak akan menghampiri, datang atau hadir. Tapi kalau misalnya dia ngerasa kamu cuek ke dia, kamu menjauh, jadi dia menilai kamu benar-benar terluka di situ. Karena dia ngerasa kamu terluka banget, jadi dia merasa nggak ada kesempatan untuk dekat lagi. Jadi ada seseorang yang kayak mau menyerah nih. Jadi mungkin bisa dibilang tergantung kamunya. Kalau kamunya nggak membuka komunikasi, atau kamunya diam aja, atau kamu menunjukkan kamu yang benar-benar kecewa atau terluka, dia akan menyerah sama hubungannya. Mungkin akhirnya kalian jadi menjauh. Iya. Tapi energinya kayak masih di sekeliling kamu sih. Entah dia cari perhatian, entah dia masih mau tahu kabar kamu, atau dia menunggu waktu yang tepat kapan menghampiri kamu ya. Orang ini yang akan dilakukan, dia jadi ragu sama hubungannya, dia jadi ngerasa ada perbedaan saat ini antara kamu sama dia. Kayak udah gak sejalan. Mungkin dia ngerasa kamu udah gak mau sama dia, atau kamu benci, marah, kecewa, dan akhirnya kamu ingin menjauh. Padahal dia mungkin sebaliknya, masih mau dekat, masih mau perhatian sama kamu. Yang dia lakukan, dia masih menunggu sih di sini toh. Menunggu, tapi belum tahu apa yang akan dia lakukan, tapi menunggu. Beberapa dari mereka ini sering banget kayak di low vibration, yang kayak overthinking, perasaannya nggak menentu, ada rasa nggak enak hati mungkin juga. Walaupun mungkin dia ngerasa kayak hubungan kalian kayak udah masa lalu, tapi orang ini kayak masih suka galauin, sedih, kadang-kadang kangen juga. Kayaknya mau komunikasi sebenarnya, tapi kayak bingung. Sikap dia tuh dingin, tapi dia kayak pengen komunikasi, pengen ada sesuatu yang intens di antara kamu sama dia. Karena di sini salah satunya ada yang sikapnya dingin. Apakah dia mau new beginning? Dia kayak pengen melakukan sesuatu supaya ada perubahan di hubungan kalian, atau bisa juga dia yang berubah, atau dia menunjukkan dia berubah. Dia pernah melakukan kesalahan dan dia akan menunjukkan ke kamu kalau dia tuh sekarang udah berubah jadi seseorang yang lebih baik mungkin. Kayak pengen new beginning, ada sesuatu awal mula baru yang ingin dia lakukan dalam hubungan ini.
Ini banyak kartu terkait perubahan diri ya. Mungkin dia pengen berubah. Semoga dari karakter dia yang buruk menjadi lebih baik. Dia kayak masih ingin kayak masih berharap kayak diam-diam berharap. Kenapa aku bilang diam-diam? Karena dia nggak mau effort lebih, dan dia juga nggak mau yang kayak menarik perhatian kamu banget. Entah ada rasa insecure, takut atau malu karena pernah melakukan kesalahan. Makanya aku lihat nggak terlalu banyak yang dilakukan gitu, tapi kayak diam-diam nunggu, diam-diam mantau kamu gitu ya. Yang akan dia lakukan, nah ini ada sama lagi energinya, menunggu, sedih, diam-diam sedih, diam-diam menunggu. Dan dia pengen aja kamu bertemu, kayak doing some fun, kayak mau ngajak ketemu yang having fun gitu loh energinya. Kalau hubungan third party bisa aja hubungannya tetap terjalin tapi tetap third party ya, hubungan cinta segitiga mungkin. Ini kayak orang yang bimbang ya. Ada kadang dia nunggu, kadang dia juga ngerasa udahlah, goodbye aja. Kayak ya udahlah, lepasin aja nih hubungannya. Yang tadi aku bilang kan dia hatinya kayak nggak menentu, makanya suka berubah-ubah. Kadang begini, kadang begitu, kadang ya udah masih menunggu, besokannya kayak udahlah, aku udah capek gitu. Ya mungkin energinya seperti Libra yang labil. Dia yang menyesali kesalahannya. Dia sering membicarakan kamu ke circle-nya, teman-temannya. Dia masih mencari tahu tentang kamu. Atau ketika dia kepoin kamu, dia membicarakan kamu ke teman-temannya. Misalnya kayak, kamu posting sesuatu, terus dia ceritain kamu ke teman-temannya. Dia seseorang yang pekerja keras, dia lebih fokus di pekerjaannya kayaknya. Seseorang yang udah cukup dewasa. Mungkin ada perbedaan usia di antara kalian, bisa jadi dia lebih dewasa dari kamu. Orang ini kayak nunggu kamu sih buat datang. Ketika kamu datang, mungkin dia welcome sih. Iya. Orangnya cukup keras kepala, mungkin suka masak, mungkin karena di sini tuh ada yang lagi masak. Random, tapi ini dari kartunya tiba-tiba intuisi aku melihatnya ke situ. Dia seseorang yang berjiwa bebas, mungkin dia cukup dekat dengan keluarga, family. Dia tuh ada rasa kagum ke kamu kayaknya, tapi dengan diamnya kamu, dengan pasifnya kamu, justru dia kayak berharap, justru dia merasa kamu tuh kayak bikin dia penasaran mungkin ya. Orang ini kayak pengen ada sebuah pembahasan atau pembicaraan, kejelasan atau kepastian hubungan, atau kayak ini hubungannya udah gini aja, atau ini kita selesai hubungannya gitu. Ada seseorang yang kayak mau kejelasan, kepastian hubungan. Dia seseorang yang suka kepoin kamu, kayak stalking kamu lagi deket sama siapa, main sama siapa. Atau dia juga mungkin seseorang yang mengira kamu tuh menjauh atau menghindar dari dia. Kalian itu bisa jadi twin flame, banyak kemiripan, kesamaan, tapi kayak kalian gak bisa bersama. Twin flame itu kan jarang banget ya yang bersama. Nah, dibilang persamaan ada, kemiripan ada, tapi juga ada perbedaan. Contoh, kamu punya interest yang sama, hobi yang sama, tapi ada perbedaan usia, kayak gitu maksudnya. Atau ada perbedaan keyakinan. Nah, padahal kalian banyak persamaannya. Dia orangnya agak sensitif, tapi cukup lovely ya. Lovely itu apa ya bahasa Indonesianya? Sweet, manis, ramah, ceria, ya kayak gitulah ya. Dia seseorang yang cukup ada jiwa pemberani, cukup elegan kalau dia wanita, agak tertutup, seseorang yang cukup misterius di sini. Dia yang menyesali kesalahannya. Yang tadi aku bilang kan ada yang dekat sama sosok family, mungkin sosok ayah
Atau bisa juga dia kehilangan sosok ayah, atau seseorang yang ada sifat childish, kekanak-kanakan. Mungkin ada seseorang yang sudah punya pasangan atau menikah, atau dia pernah menjanjikan kamu sebuah hubungan yang serius, atau kalian pernah ingin menikah tapi gagal. Hubungan kamu sama dia udah retak nih, udah renggang. Bisa jadi dia seseorang yang cukup stabil finansial, atau bisa jadi ada juga yang lagi punya financial issue, masalah keuangan. Mungkin kalian berjarak, ada yang LDR. Jadi kalau untuk bertemu itu harus harus ini dulu. Iya, berjarak LDR, jadi harus melewati perbatasan lah, harus ada transportasi dulu lah. Atau dia bekerja dalam bidang transportasi mungkin. Dia seseorang yang cukup dominan. Jadi kayak dia menghandle sebuah hubungan, suka-suka dia. Makanya di sini ada kayak dia melakukan kesalahan kan. Karena mungkin dia pernah ngerasa kayak dia melakukan sesuatu itu, ya terserah dia, suka-suka dia. Di sini ada 2 wanita nih. Siapa nih yang menghadirkan 2 wanita? Ya mungkin juga ya ada hubungan third party, tapi kebanyakan ini 2 wanita di dalam satu hubungan ini. Kamu tuh seseorang yang dia dambakan, tapi dia ngerasa kayak sulit buat mendekat sama kamu, sulit buat memiliki kamu. Atau kamu tuh seseorang yang untouchable atau sulit digapai. Dia mengambil banyak pelajaran di sini, tapi dia juga ngerasa terberkati di sini sama hubungan kalian, karena di sini ada blessing. Atau seseorang ini nunggu waktu yang tepat ya, entah untuk bertemu atau untuk minta maaf. Ada perasaan dimana kayak dia tuh ngerasa terikat atau cukup kenal sama kamu, atau ada sesuatu di dalam diri dia dimana dia ngerasa tuh berkembang karena kamu. Contoh, pekerjaan dia menjadi lebih baik, itu karena bantuan kamu. Ada yang seperti itu ya. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Ini tuh udah lumayan malam, tapi aku tuh belum makan malam dan kayak mah aku agak sakit. Ini ada zodiak Virgo, Gemini, Libra, Pisces, Sagittarius, Taurus, Cancer, Leo, Capricorn. Ada inisial H, Y, L, F, B, M, J, E, P, Q, S, V, T, dan A. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your mind and soul. Bye-bye.